Perkenalkan, nama saya Elizabeth Koten dari kelas 2A Kebidanan NIM PO 722421918885. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang konseling dan penapisan keluarga berencana. Di sini ada alat-alat yang saya gunakan, yaitu lembar balik APBK dan macam-macam alat kontrasepsi. Selamat pagi, Bu. Ya, ada yang bisa saya bantu? Gini Bu, saya mau konseling mengenai KB Bu. Oh, baiklah Ibu. Sebelumnya nama Ibu siapa ya, Bu? Restia Bu. Baik, Ibu Restia ya, Bu. Perkenalkan, nama saya Bidan Elis ya, Bu. Ibu sudah ada pengetahuan atau pengalaman tentang KB belum? Belum Bu. Belum ada ya, Bu? Tujuan penggunaan kontrasepsi ini Ibu kenapa? Saya ingin menunda kehamilan Bu. Menunda kehamilan. Ibu sudah ada kontrasepsi yang sudah Ibu inginkan? Rencananya saya mau menggunakan suntik 3 bulan Bu. Suntik 3 bulan. Tapi sebelum itu Bu, saya ingin menginformasikan kepada Ibu alat-alat kontrasepsi yang lain ya Bu ya. Jadi di sini ada beberapa jenis kontrasepsi lain. Yang pertama itu ada metode KB alamiah Bu. Itu ada MAL, metode lendir serviks, sistem kalender, metode suhu basal, metode simptom thermal. Lalu ada metode barier. Barier itu ada kondom, diafragma, dan spermisida. Lalu ada kontrasepsi kombinasi, itu ada pil kombinasi, suntikan kombinasi, cincin vagina, dan koil kombinasi. Ada lagi kontrasepsi progestin, yaitu suntikan progestin, pil progestin atau mini pil, implan, dan AKDR. Lalu juga ada kontrasepsi mantap Bu, yaitu tubektomi dan vasektomi. Jadi saya ingin menanyakan lagi kepada Ibu, apakah Ibu tetap memilih dengan pilihan Ibu atau yang lain? Kayaknya saya tetap aja Bu di suntik 3 bulan. Oh, Ibu tetap suntik 3 bulan ya Bu. Jadi saya akan jelaskan di suntik 3 bulan ini. Oke, Ibu boleh lihat di sini ya Bu, di lembar baliknya. Saya akan menjelaskan secara rinci. Jadi suntik 3 bulan itu satu suntikan setiap 3 bulan melalui ampul ini yang akan saya suntikan ke dalam tubuh Ibu ya Bu. Lalu suntik 3 bulan ini sangat efektif Bu. Ibu bisa tepat waktu kembali suntik ulang ke sini. Lalu itu klien juga dapat tempat waktu untuk disuntik. Dan suntik 3 bulan ini mudah berhenti, tapi perlu waktu untuk dapat hamil lagi. Dan suntik 3 bulan ini aman bagi semua ibu. Merubah haid bulanan dan tidak melindungi terhadap IMS Bu. Tetapi kalau mau dapat perlindungan, nanti saya akan mengasih Ibu kondom seperti itu. Lalu ini siapa-siapa saja yang tidak bisa memakai suntik 3 bulan ini ya Bu. Sebagian besar ibu aman untuk suntik 3 bulan ini. Tetapi yang tidak bisa memakai suntik 3 bulan ini adalah menyusui kurang dari 6 minggu, memiliki tekanan darah tinggi, dan kemungkinan hamil. Lalu juga yang tidak boleh itu dengan kondisi kesehatan seperti memiliki 2 atau lebih faktor risiko seperti hipertensi, diabetes, merokok, pernah terserang stroke, jantung, pernah terkena kanker, pendarahan abnormal melalui vagina, penyakit hati serius maupun sakit kuning. Itu tidak bisa menggunakan suntik 3 bulan ini ya Bu. Lalu ada kemungkinan efek samping juga Bu. Kemungkinan efek sampingnya itu perubahan haid. Lalu ada berat badan yang naik Bu saat Ibu memakai ini. Dan tidak umum itu keluhan lainnya seperti sakit kepala ringan, ada nyeri payudara, suasana hati berubah, mual-mual, rambut rontok, gairah seksual menurun. Dan yang sering terjadi itu timbul jerawat di daerah muka. Seperti itu. Lalu Ibu bisa memakai suntik 3 bulan ini kapan saja. Dan kami yakin bahwa Ibu tidak hamil. Kalau Ibu tidak hamil, Ibu tidak ada penyakit apapun, Ibu bisa menggunakan suntik 3 bulan ini ya Bu ya.
Lalu untuk mendapatkan suntikan ini akan saya suntikan melalui bokong Bu. Saat disuntikan, Ibu tidak boleh menyentuh bokong Ibu ya Bu. Lalu itu Ibu harus kembali setiap 3 bulan. Dan kembali walau waktu Ibu telah terlewat, Ibu harus tetap datang ke klinik ya Bu ya. Di sini ada hal-hal yang perlu Ibu ingat. Di sini sangat penting, Ibu bisa lihat. Ibu harus mengingat nama obat, kapan harus kembali ke klinik untuk disuntik lagi. Terus itu efek samping umum, kembali jika terasa mengganggu. Jadi jika ada efek samping yang sangat-sangat mengganggu, Ibu harus datang ke klinik ya Bu ya. Lalu kami akan melakukan suntikan ulang seperti itu. Dan Ibu harus temui bidan jika Ibu haidnya itu tak lazim, yaitu lama dan banyak, sakit kepala berat, kulit atau mata kuning, mengalami gangguan kesehatan yang sangat-sangat serius ya Bu ya. Baik Ibu, saya memberikan Ibu untuk bertanya kepada saya. Apakah ada pertanyaan Bu? Tidak ada Bu. Tidak ada ya Bu? Iya. Jadi saya akan melanjutkan untuk melakukan penatisan kehamilan agar dapat memastikan Ibu tidak hamil ya Bu ya. Ibu hanya perlu menjawab iya atau tidak ya Bu ya. Baiklah, saya akan mulai. Apakah Ibu mempunyai bayi yang kurang dari 6 bulan? Ya. Apakah Ibu menyusui secara eksklusif? Apakah Ibu melakukan hubungan seksual sejak haid terakhir? Tidak. Apakah Ibu sekarang dalam siklus haid? Tidak. Apakah Ibu mengalami keguguran dalam 7 hari terakhir? Tidak. Apakah Ibu sebelumnya menggunakan alat kontrasepsi yang lain? Tidak ya Bu? Tidak. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan penapisan tentang kondisi medis Ibu ya. Ibu pertama kali haid pada usia berapa? Kalau saya ingat itu di umur 3. Apakah Ibu punya penyakit kanker serviks, Tidak. kanker payudara, Tidak. penyakit jantung, Tidak. hipertensi, Tidak. obesitas? Tidak. Apakah Ibu merokok? Tidak. Ibu, setelah saya lihat dari hasil penapisan kehamilan dan penapisan kelayakan medis pada Ibu, sepertinya Ibu cocok untuk menggunakan alat kontrasepsi suntik 3 bulan sekali.